Ya, kembali di Q&A masih bersama Ahmad Dhani, legenda musik kita. Mas Dhani, tadi kan sudah dibahas di sebelumnya ada pertikaian ya, seolah-olah pertikaian antara pencipta dan musisi yang lagi menghangat seperti itu. Nah, proses hukum dari Agnes Monica dan gugatan ke MK juga sedang berjalan. Seandainya Mas dimenangkan, Mas Dhani mau apa? Siapa yang dimenangkan? Ya, Agnes dan juga uji materi gugatan di MK. Kalau menurut saya itu ya, pencipta lagu pasti menang. Jadi karena memang Agnes itu secara sah dan meyakinkan di pengadilan niaga, Agnes itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa dia sudah minta izin, juga tidak bisa membuktikan bukti bahwa dia sudah membayar. Jadi ya secara sah dan meyakinkan diketuk vonis bersalah gitu. Jadi mau kasasi mau PK pun kayaknya tidak akan merubah materi hukumnya. Kan kalau kasasi kan cuman dicek penerapan hukumnya sudah benar apa enggak gitu. Kalau yang materi hukum nggak akan bisa berubah. Ini judicial review, Mas? Enggak, yang kasasi. Oh ya, yang kasasi. Yang ditanyain sama judicial review MK. Uji materi. Udah nggak mungkin. Karena gini, penyanyi-penyanyi ini nggak ngerti kalau menguji ke MK, namanya kan Mahkamah Konstitusi. Itu kan menguji apakah pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak sebagai konstitusi. Nah, sedangkan yang diuji ini adalah apakah penyanyi boleh minta izin? Apakah penyanyi boleh tidak dapat izin untuk menyanyikannya? Padahal undang-undangnya pasal 9 wajib minta izin. Wajib loh ya minta izin. Nah, kata wajib minta izin kepada pencipta ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi? Sementara di pasal 28 H ayat 4 ada haknya. Nah, kalau kita baca aja, aku lupa tadi catatnya ya, bahwa kepemilikan itu bahkan negara tidak bisa mengganggu-gugat. Tidak bisa diambil seenaknya, sewenang-wenang, bahasanya begitu. Saya ini adalah pelaku industri tahun 90-an, pelaku industri tahun 2000-an, pelaku industri sekarang. Jadi otomatis secara general, pengetahuan saya soal industri ini saya lebih komprehensif. Zaman 70 tuh Mbak, kita tahu zaman tahun 70 itu semua penyanyi, artis, nggak ada yang dibayar royalti, semua dibayar flat. Itu zamannya begitu, tiba-tiba tahun 80 sama tahun 90 baru ada royalti. Baru ada digital. Jadi saya itu kan ngalamin semua dari tahun 90, 80, 2000 sampai sekarang ngalamin semua. Nah, sementara mereka yang nggak pernah ngalamin kok tiba-tiba ngomong-ngomong seenaknya gitu. Ini yang saya kesel tuh begitu. Diajak diskusi nggak mau, diajak rebut nggak mau, tapi tiba-tiba ngomong di TV, ngomong di media, senyeplos-nyeplosnya aja. Ya saya semes. Gitu. Gini, Jo ini ya. Ada pencipta lagu. Darah Juang judulnya. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Enak Bunda relakan darah juang kami untuk kebebasan rakyat gitu ya. Pencipta aslinya tidak pernah marah terhadap orang yang menyanyikan lagu itu dan disangka penciptanya. Nah, maksud saya ini masih terkait dengan judicial review. Gimana kalau ada pencipta lagu yang against Mas Dhani, yang mengatakan bahwa gue menciptakan lagu untuk pleasure-nya orang-orang, silahkan aja kalau mau dipakai. Gue dapat pahalanya aja. Dan itu ada di sidang MK misalnya. Itu kan ngelawan Mas Dhani tuh. Akhirnya misalnya kemudian hakim MK-nya mendengarkan itu dan akhirnya dikabulkan permohonan lawan Mas Dhani itu gimana tuh? Tapi kan itu kan melawan general opinion. Kan nggak semuanya seperti itu opini. Iya. Kan kita harus pahami itu. Bisa aja misalnya kayak Ariel pada ngomong, saya membolehkan semua orang nyanyi lagu saya tanpa minta izin, ya nggak apa-apa, itu kan pendapat pribadi. Tapi kan undang-undangnya bunyinya nggak begitu. Masalahnya udah ada undang-undangnya gitu loh. Dan ada beberapa pencipta lagu yang memang kehidupannya tidak sesejahtera penyanyinya, bukan? Banyak. Sekarang bayangin aja ketika Ariel ngomong gitu, Ariel ya ngomong semua boleh nyanyi lagu saya tanpa izin, terus tiba-tiba dia nggak bisa nyanyi. Dapat duit dari mana dia? Dari mana? Soleh. Lagu lah. Kenapa yang diserang nggak lembaganya yang harusnya ngumpulin royalti selama bertahun-tahun ini? Ini kan kayaknya karena banyak lembaga saya serang. Cuman kan dia serang semua kelihatannya, Bro. Iya, serang semua. Cuman kan yang out loud itu kan justru penyanyi yang out loud gitu loh. Kalau lembaga saya serang juga. Artinya ketika kemarin mungkin Ariel dan kawan-kawan menyatakan bahwa sebenarnya kalau dari sisi Ariel itu kan tidak ada spesifik menyerang balik Mas Dhani, tapi lebih menekankan ini semua terjadi karena kekecewaan terhadap sistem dan LMK. Nah, itu nggak juga, itu salah. Ini jadi saya menengarai penyanyi ini berlindung di balik ketidakbecusan LMK untuk menarik royalti konser. Kita nggak bicara konser royalti lainnya. Tapi faktanya memang benar tidak transparan. Memang tidak transparan, tidak becus, tapi juga tidak melepaskan tanggung jawab si penyanyi. Konkretnya teknisnya itu nggak transparannya itu gimana sih, Mas?
Ya karena semuanya pembayarannya blanket gitu loh. Pembayarannya Kalau blanket. konteksnya pencipta luar misalnya nanti ada aturan ini bahwa penyanyi harus meminta izin kepada pencipta ketika membawakan. Kalau ada band mau membawakan lagu dari Queen misalnya, itu gimana? Ya Queen konser ya. Ya, bisa dengan sistemnya seperti ini, harus minta izin. Queen harus punya apa namanya perwakilan di sini. Misalnya kayak publishing, Ya. kayak aku mau nyanyi lagu Queen, Under Pressure. Di sini ada publishingnya, Queen. Untuk siapa aja mau nyanyi lagu Queen untuk di Spotify, digital DSP ya, digital streaming platform, atau di YouTube, atau di itu udah ada publishingnya Queen di sini. Jadi aku bayar royalti ke publishingnya. Nah untuk konser belum ada perwakilannya Queen di sini. Nah, ini Berarti kalau gitu nggak perlu minta izin. Nggak perlu. nah, saya Berarti balik lagi jadi ke Indonesia bertolak nih. belakang dengan yang tadi di ini dong, kayak harus minta izin, harus minta izin. Ya, kan mereka kan kayak misalnya apa Noah main lagu Dewa di Amerika. Iya. Yurisdiksi apa kan beda ininya. Locus delictinya kan beda. Terus Ngerti satu nggak? lagi kayak yang apa kan yang selalu digembar-gemborkan oleh dari kubu aksi bahwa direct licensing itu ternyata kan nggak ada aturan yang jelas ketika ada band top 40 yang honornya baru 5 juta misalnya, terus ya udah silakan aja. Oh kalau ini band terkenal ya udah kena cas. Berarti peraturannya tidak sama dong ya. Jadi kayak ibaratnya kalau peraturan tuh begini. orang harus pakai helm lewat jalan ini, ya semuanya harus pakai helm. Tapi kenapa peraturannya nggak mengikat gitu ke semua? Ya selama ini itu terjadi yang namanya kesalahpahaman memahami undang-undang. Ada kesalahpahaman memahami undang-undang itu harus diakui ya. Jadi begini, yang menjadi paling pokok prinsipnya ya, Noah mau manggung, diundang oleh promotor di Bandung misalnya. Di situ tidak perlu pemerintah ikut campur. Noah misalnya mau minta harga berapa? 1 miliar, terserah Noah. Misalnya kalau Noah ketemu Mbah Tejo, misalnya ngasih, waduh Mbah Tejo kenal aku nggak enak, yaudah 200 juta deh. Itu hak-haknya Noah. Tidak perlu aturan pemerintah untuk ngatur itu. Sama seperti kalau orang mau bawain laguku, ya terserah aku. Memang nggak ada aturannya. Kenapa mesti diatur? Selama ini Noah manggung kemana-mana juga nggak ada diatur. Nggak mungkin gini. Tapi kalau nggak perlu saya harus diatur, kenapa harus ada aturan yang mengatur soal itu? Kalau Ya, pada itu ujungnya. salah paham yang selama ini didengung-dengungkan oleh mereka, ya dalam tanda kutip mereka nih, mereka yang kebanyakan sekarang ngomong soal itu mereka yang tidak peduli terhadap keterlantaran pencipta lagu selama 10 tahun ini. Itu mereka nggak peduli. Kok sekarang mereka ikut ngomong gitu loh. Saya aja. Oke, silakan. Gini, lembaga survei Kedai Kopi itu bikin FGD itu. Jadi hal ini dibawa ke level akar rumput itu jadi rumit banget ternyata. Ini bukan tentang pencipta lagu dan penyanyi, tapi ini udah perang fans. Ya. Gua bela Ahmad Dhani, gua bela Piu. Ya. Gua bela Ariel, gua bela BCL. Tidak ada Gitu-gitu. objektivitasnya udah ya. Iya, sehingga di akar rumput itu memilah siapa yang benar itu based on fans base saja. Iya. Gue Agnes banget nih dari dulu. Agnes mau gue akan dukung Agnes. Sementara yang di sini siapa Ari Bias? Begitu ada Ahmad Dhani, oh ternyata Ari Bias nih gengnya Ahmad Dhani nih. Ini pasti begini nih. Jadi di akar rumput itu, bro. Iya. Ini pertarungannya itu pertarungan antar fans base gitu. Iya. Sehingga Nggak ada ada- perpecahan kali ini. Gua gengnya Ariel, BCL dan lain-lain itu, sementara ini gua Ahmad Dhani, Piu, Ari Bias dan lain-lain. Jadi rakyat itu menerjemahkannya justru nggak sengejelimet pertarungan antara aksi dan visi gitu. Tentang pencipta lagu, tentang kesejahteraan pencipta Iya, dan rata-rata lain-lain. komennya gitu. Kalau Bang fans Evan Dhani melihat bilang, iya. efeknya seperti apa dengan perpecahan itu di akar rumput yang kadang juga tidak terpantau oleh Ya, para musisi Ada ini. noise yang tidak nyampe ke akar rumput bahwa yang ini ada sedang memperjuangkan kesejahteraan pencipta, yang ini sedang memperjuangkan hak mereka sebagai penyanyi yang bersuara bagus gitu. Message-nya tuh nggak nyampe. Jadi Makanya orang tuh apa cuma yang melihat itu aja. Di aksi memperjuangkan kesejahteraan pencipta yang selama ini terbengkalai melalui konser musik. Yang satu lagi kepengennya kalau bisa penyanyi kaya raya ini tetap nggak minta izin. Udah itu aja. Gitu. Kalau gini sebagai anggota dewan ya, siapa tahu untuk edukasi juga. Siapa tahu ini juga rumitnya karena tradisi. Dan aku yakin tradisi bisa diubah. Contohnya Ignatius Yonan itu dengan kereta kayak gitu, penuh gitu,
seolah-olah tradisi ternyata bisa diubah. Nah, tradisi kita disebut aja itu udah seneng. Iya. Apalagi di wayangan misalkan. Kinarto Sabdo itu membuat lagu, aku nggak sebut pencipta, membuat lagu 400-an. Dia dapat bintang Mahaputra di situ. Lagunya yang Anglia numpak perahu layar, itu dipakai di mana-mana. Bahkan kadang-kadang dalangnya nggak nyebut. Tapi kadang-kadang nyebut itu sudah cukup secara tradisi. Bentuk apresiasi. Ya. Siapa tahu itu yang membuat penulis lagu nggak tahu bisa nggak karena disebut aja sudah seneng. Iya, jadi apresiasi, ada bentuk apresiasi aja. Apalagi ini ada hak ekonomi kan, dan hak ekonomi itu dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi harusnya ya Ari Bias sih selama 10 tahun Agnes nyanyi lagunya Ari Bias dari 2014 semenjak undang-undang hak cipta itu hadir ya ada. Dari 2014 sampai 2024 Agnes dan manajemen itu nggak pernah bayar sepeser pun atau minta izin sekalipun kepada Ari Bias gitu. Yang bisa terekam video cuma 3 video kan. Bayangin kalau ada videonya banyak, berapa miliar tuh yang harus dibayar Agnes tuh. Iya. Mungkin kan karena selama ini ketika misalnya ada pencipta ngasih lagu, ini gue bikinin lagu buat Agnes, dia udah merasa, dia udah memberikan lagu buat gue, terus gue udah bayar Karena dia teman. jasanya. Dipikirnya ngapain minta izin lagi, toh udah ada urusannya dengan si LMK yang harusnya ngasih royalti ke dia. Enggak, karena ya itu tadi karena nggak peduli kan. Kalau dia peduli kan pasti dia baca. Kalau misalnya gini, oke, let's say begitu ya. Terus misalnya pencipta lagunya Ari Bias pengen ketemu Agnes. Seandainya kamu jadi Agnes, kamu temuin nggak pencipta lagunya? Ya, kenapa tidak? Ketemu dong. Nah itu, benar Iya kan? dong. Kenapa Agnes nggak mau temuin? Itu Kecuali kalau ada masalah pribadi kita nggak masalahnya tahu. di situ. Kenapa nggak ditemuin Ari Bias? Kalau ditemuin kan selesai Nah, urusannya sebenarnya. persoalannya Agnes, Monica dan Ari Bias ini menyeret Ahmad Dhani itu sih yang sebenarnya bikin ributnya nggak sih? Bukan penyeret Ahmad Dhani. Bukan, awalnya nggak ada seratan Ahmad Dhani awalnya. Betul. Nggak ada. Ahmad Dhani akhirnya turun tangan. Aku dong. turun tangan itu ketika aku melihat sesuatu yang nggak benar. Dari tadi kan aku amati Mas Dhani itu boleh dibilang sangat confidence dengan pernyataan-pernyataannya, pemikirannya, bahkan merasa juga Mas Dhani menyampaikan tahu banyak hal, apalagi tentang kebangsaan, sejarah, segala macam. Yang itu membuat Mas Dhani itu berani lantang untuk bicara apapun itu. Memangnya Mas Dhani sebenarnya dari Mas Dhani lahir atau sampai Mas Dhani berkarir sampai sekarang tuh kontribusi untuk negara yang sudah pernah diberikan Mas Dhani itu apa sih Mas? Yang sudah Sebenarnya kontribusinya diberikan? menurut saya tuh ya national character building. Menurut saya begitu. Menurut saya karakter saya ini oke banget. Gue boleh nggak protes sama pertanyaan Jo? Protes, aku termasuk. Aku nggak boleh ada pertanyaan itu. Aku dulu yang protes. Semua orang tuh punya caranya untuk berbakti kepada negara ini. Nggak usah Lah, sampai makanya aku bulu-bulu. tanya. Nggak, udah, coba Dia kita protes. pertanyaannya adalah, aku terima gajian kalau sudah dipotong pajak. Terus aku naik motor di Malaysia itu Innova itu 350.000 setahun. Di sini 4 juta berapa itu? Terus you nanya, apa kontribusi Mbak Tejo? Oh, oke. Itu tuh pertanyaan paling keselin itu. Kalau aku jadi Prabowo, dasmu gitu. Semua orang itu dipotong gajinya. Tapi jawabannya nyebelin banget. National character building. Iya, terlalu tinggi. Wajar dong. Makin belagu aja. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjutkan saat lagi, kita jeda dulu hanya di QA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.